Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ini? Baik. Tolong masih kopiannya dipakai yang bagus. Ya. Tentunya kalian berangkat dari rumah tadi sudah sarapan atau belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Tolong, karena jarak tempuh kamu belajar ke SMP ini jauh, ada yang dekat. Yang diutamakan yang jauh juga sarapan, sehingga kamu mencari ilmu tetap sehat, tetap semangat. Oke, untuk menciptakan suasana biar kamu riang dan gembira, mari kita bersama-sama mengkondisikan kelas ini. Tentunya kamu mencari ilmu harus bahagia. Ya betul? Tidak boleh kamu susah, merasa tertekan atau berat di kelas ini bersama dengan Pak Bogi. Coba tepuk semangat. Ya, tentunya Pak Guru juga semangat, kamu juga semangat. Ya. Coba ada lagi anak-anak yang harus kamu perhatikan, karena kamu sekolah di sini sekolah SMP Islam 7 berbasis Islam. Tentunya kamu harus mencintai Islamnya juga. Coba sih di sini ada juga buat penyemangat sampai di kelas. Kalau kau suka ngaji cabut tangan, kalau kau suka sholat cabut tangan, kalau kau suka ngaji, kalau kau suka sholat, kalau kau suka ngaji cabut tangan. Yes, ya aplaus ya, semangat. Sebelum pelajaran kita mulai anak-anak, saya ingin tahu absensi kehadiran kamu. Apakah keberangkatan kamu tadi ada yang izin, atau mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada yang alfa, sehingga Pak Guru kalau tidak berdasarkan dengan absensi, tentunya Pak Guru tidak tahu kemana kalian mencari ilmu ini. Apa beling alasannya datang dari rumah untuk mencari ilmu, ternyata di sekolah tidak ada. Dengan bukti ini kalian akan mengerti. Coba sebelum saya absen, dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya hadir hari ini. Ya, silakan. Mbak siapa namanya? Mbak Aura. Silakan dipimpin berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Amin. Monggo, baik. Persiapan. Siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tanya, kemarin barusan kamu memperingati hari apa? Pramuka ya? Coba sih, pramuka itu apa? Singkatannya apa? Baca muda karang. Coba sekarang untuk penyemangat lagi agar kamu bisa mengenang ini peringatan hari pramuka. Coba saya akan memimpin untuk apa ya, suasana biar bahagia, biar senang, biar kamu enjoy. Sabut pramuka.
Kamu kelamunnya, nah, tentunya kamu mungkin terlalu bahagia jadi lebih. Satu tepuk pramuka. Dua tepuk pramuka. Tidak ada tepuk. Nah, itu kami yang mengadakan ya. Tidak ada tepuk ya juga sunyi. Gitu ya. Satu lagi ya. Satu tepuk pramuka. Tiga tepuk pramuka. Tidak ada tepuk. Ayo aplaus ya. Baiklah, mari kita absen dulu sebelum melanjutkan pelajaran. Hari ini biar sampean dengan Pak Rahim selalu enjoy. Kamu hari ini sudah siap menerima pelajarannya? Oke. Mari, nomor 1 Mas Angga Dwi Saputra. Hadir. Asro El Mujarrifan. Oh, itu BBB. Untuk persiapan apa itu BBB? 17 Agustus. Iya, tadi ada salah satu anak yang bilang saya, Pak, ini Asro mau ikut BBB, dan ada lagi satu yang 9U tadi juga. Oke. Aulia Lailatul Lutfia. Yang kecil ini. Oke. Ayu Suraya. Ayu ya. Itu tak jelek ya. Bunga Putri Anjani. Ya ada. Kemudian Clarista. Bisa ada Clarista. Jadi Stephen, kok yang jelek lagi, kok Deca, ada, ya, Farila. Oke. Berarti ini masuk semua ya? Ya, terima kasih. Nanti dikasih tanda masuk titik-titik. Baik anak-anak. Mengijak pelajaran hari ini tentang pengenalan empon-empon. Kamu tahu anak-anak empon-empon? Coba angkat tangan yang tahu nama empon-empon yang paling sampean sukai itu apa? Angkat tangan dulu. Siapa? Ada yang suka. Mungkin jenis tanaman yang kamu kenal di antara empon-empon namanya siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, apa? Ya. Oh, kencur, betul ya? Ya, campur tangan. Betul, empon-empon gitu. Terus ada lagi yang selain kencur, ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Saya. Oh ya, apa? Jahe. Oh, jahe ya. Ya, tepuk tangan buat mereka ya. Bagus anak-anak. Terus selanjutnya setelah kita mengenal beberapa empon, coba kalian melihat gambar yang saya tampilkan di depan kamu ini. Coba ya, kamu perhatikan, nanti kamu bisa meresum, merangkum atau mencari apa yang tidak kamu kenal. Gitu ya, Pak, ini apa? Ini apa? Bisa kamu nanti dicatat. Nanti saya punya lembar LKPD yang harus kamu kerjakan. Tapi sebelum itu kalian harus mengenal bahwa di Indonesia ini kaya akan daripada hasil rempah-rempah, terutama empon-empon, bisa sampai ke mancanegara. Kenapa? Empon-empon itu bisa menjadikan tubuh kita semakin sehat. Yang biasanya penyakit gatal-gatal ini akan sembuh dengan beberapa macam empon-empon yang kita bisa memilih. Jangan sampai kalian tidak suka dengan empon-empon, ya.
Perempuan tuh ya golongannya bumbu apa golongannya jamu-jamu itu. Coba kamu lihat ya. Bismillah. Coba lihat. Tip pendidikan. Taman umpan-umpan merupakan sekumpulan akar tanaman yang menjadi rempah dan berperan penting dalam perawatan kesehatan. Umpan-umpan juga dikenal sebagai bumbu daun. Contoh tanaman yang termasuk umpan-umpan diantaranya yaitu jahe, kencur, kunyit, dan lain sebagainya. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, tanaman umpan-umpan juga menyimpan manfaat yang baik untuk kesehatan. Jamu khas Indonesia menggunakan tanaman umpan-umpan sebagai salah satu bahannya. Berikut cara budidaya tanaman umpan-umpan bagi pemula. Nah, itu namanya pot-pot. Tanam tanaman umpan-umpan. Bisa kamu amati secara detail. Tanam yang dapat digunakan untuk menanam tanaman umpan-umpan yaitu campuran tanah, pasir, juga pupuk organik atau pupuk tanah. Pastikan tanah yang digunakan adalah tanah yang gembur dan subur. Tanah yang gembur yaitu tanah yang memiliki komposisi tanah liat, pasir, dan debu secara seimbang. Sedangkan tanah yang subur yaitu tanah yang mengandung unsur hara yang kaya. Pastikan pasir yang digunakan adalah pasir yang mengandung tanah liat. Pastikan juga pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang telah difermentasi agar mudah diserap tanaman umpan-umpan. Pembibitan tanaman umpan-umpan. Pilihlah tanaman umpan-umpan yang sudah tua dan sehat untuk dijadikan bibit, yaitu tanaman umpan yang memiliki pertumbuhan baik dan tidak terdapat penyakit. Daun tidak terserang hama, akar tumbuh simetris, dan tanaman tampak lebat. Penanaman tanaman umpan-umpan. Jika semua sudah siap, segera lakukan penanaman. Tanam bibit tanaman umpan-umpan pada media tanam yang telah dipilih dengan membantu bertanam untuk bibit tanaman. Ini juga bisa dilakukan dengan menanam umpan-umpan di polybag dan pot. Lubang dibuat disesuaikan dengan ukuran bibit tanaman tersebut. Setelah itu, tutup kembali lubang tersebut lalu sedikit padatkan. Jangan lupa lakukan penyiraman agar bibit tanaman tidak kekurangan air untuk pertumbuhannya. Pemeliharaan tanaman umpan-umpan. Perawatan yang dilakukan pada tanaman umpan-umpan agar tumbuh maksimal diantaranya yaitu penyiraman secara teratur, pemupukan dan pencegahan, serta penanganan hama dan penyakit yang menyerang tanaman umpan-umpan. Selain itu, jika media tanam tidak terlalu padat, maka lakukan penggemburan. Pemanenan umpan-umpan. Masa panen rata-rata tanaman umpan-umpan yaitu sekitar 10 bulan, tapi bergantung pada jenis tanaman umpan-umpan yang ditanam. Ciri-ciri tanaman umpan-umpan yang siap panen yaitu tanamannya sudah melewati masa mengering, yakni daun dan batangnya sudah menguning. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Demikian, anak ya. Sebelum kita melangkah pengenalan yang kamu lihat di gambar tadi, ya. Coba tujuan pembelajaran kita harus mengenal profil pelajar Pancasila. Apa diantaranya? Profil Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Saya harus punya akhlak yang mulia. Iya, berakhlak yang mulia ini penting. Duwe tata krama, duwe sifat malu, duwe izin, duwe duwe kedel. Tapi harus seimbang. Kalau kamu pinter tapi tidak berakhlak, itu tidak bermanfaat. Itu yang jelas jodohnya harus. Yang ketiga apa? Mandiri, bukan mandi sendiri. Ya, tapi itu mandiri. Coba dengan diri sampai. Mandiri, artinya apa? Nanti kamu setelah melihat gambar ini,
Pak Rohim bersama kalian nanti akan terjun di lapangan bersama-sama untuk praktek membuat jamu yang sudah saya sampaikan di dalam linknya nanti di linknya ke masing-masing. Masih kembali pada profil ini apa? Pelajar Pancasila. Yang keempat adalah bernalar kritis. Nalar maksudnya. Yang namanya manusia itu ya bukan ada yang salah, ada yang salah. Bernalar kritis. Jadi dua omongan itu yang kamu nalari sampai ini akal maksudnya saya. Melihat suasana di sekitar rumah kamu ada tanah sempit yang kosong, ini bisa kamu tanami pohon-pohon ini. Benar masalah itu? Iya. Jadi nggak dicoba kosong. Oh, aku kemarin di pelajaran yang di Pak Rohim ini ada cara menanam pohon-pohon yang baik begini. Aku punya sepetak tanah yang kecil ini di ruang yang sempit. Akan saya tanami ini. Aku punya jahe, jadi aku kenal jahe. Bukan zaitun. Aku jadi kenal ini. Apa tadi bae yang kamu? Jahe. Yang kamu tadi apa? Kencur. Ya, kamu kecil begini. Yang kedua, kreatif. Jadi sangat dua kreatif iso menciptakan daripada suasana. Oh ini mayai tandur iki, tak tandur iki kok nanti depannya aku beli ini, aku ingin jadi jamu ini. Ibu waktu aku punya pot ini, tak tambahan ini, tak paruh ini. Nah ini yang harus kita lakukan. Dan kemudian di profil apa ini Pancasila ini gotong royong yang penting. Sampai saat kelas ini nanti kami dengan sampean dibentuk kelompok cara kerjamu gawe jamu ya apa kelompok iki ya apa sing dipilih pon sing di ini harus bergotong royong. Ini pemerintah ya. Dan yang terakhir berkebinekaan yang global. Walaupun kamu dari desa mana sekolah kamu, teman kamu yang dari jauh berbeda-beda, tapi tetap bersatu, gak boleh tukaran. Yang tadi nomor 2 tadi berakhlak yang mulia. Itu, oke, anak-anak. Untuk selanjutnya saya ingin membagikan satu LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana dari yang kamu lihat tadi nanti akan saya putar kembali. Tolong sampean lihat mana yang perlu sampai pilih. Di situ nanti ada pertanyaan. Contohnya di sini tahap temukan. 1. Kegiatan pencarian informasi. Pada tahap ini silakan semua anggota kelompok mencari informasi tentang apa? Budidaya tanaman pohon. Nah, kegiatan pencarian informasi dapat kalian lakukan dengan wawancara dengan saudara kamu atau ibu kamu atau teman kamu atau bapak ibu guru yang ada di sekolah ini, ya. Atau mungkin sampai punya artikel, atau mungkin punya YouTube kan? Atau media sosial di majalah, di perpus banyak. Silakan. Di media sosial yang lainnya. Selanjutnya nanti tuliskan di sini ya nanti hasil pencarian informasi pada kolom di bawah ini. Dan sekarang coba anak sebelum kita membentuk kelompok, coba kita suasana kita berikan lagi ya. Tuh semangat. Kita bentuk kelompok seperti yang sudah kita rencanakan tadi ya. Silakan anak bentuk kelompok seperti yang kemarin ya.
untuk mengerjakan LKPD. Kita buat kelompok 5 ya. Oh, 4. Ya, 4. Nah, silakan bangunin ditonton. Kegiatan sama saja. Silakan ditonton yang rapi, yang bagus. Bergotong royong, yang lain ikut membantu. Tempat duduknya itu miring ya, ada ini, ada ke selatan dan ke utara, tidak boleh menghadap ke timur. Berarti kamu bisa melihat saya. Berarti begini, tutupan begini semua. Kelompok 1 mana? Yang kemarin? Sini ya, kelompok 1 ini. Kelompok 2? Ya sini. Kamu di sini kan? Kan bisa melihat saya kan? Iya. Kalau ini nggak bisa melihat saya. Ini kurang lebih. Begitu ya. Coba kalian satu dari kelompok per kelompok ini maju satu mengambil lembar kerja peserta didik. Silakan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Ya, berapa satu kelompok itu ada berapa anak? Kasih satu-satu. Silakan. Ya, silakan dibagi pada kelompok kamu masing-masing. Dan nanti di HP kamu nanti ada linknya, nanti akan saya kirimkan pada kamu. Kemudian dari mengamati gambar ini nanti kamu bisa menjawab daripada LKPD yang saya berikan pada kamu. Kalian harus bekerja sama, bergotong royong dengan teman kamu masing-masing ya. Nah, sudah kebagian semua? Ya. Nah. Sabar. Ya, sabarkan sendiri. Pulpennya, pensilnya. Anak-anak, coba kalian lihat. Di dalam kelompok ini Pak Rohim memberikan proyek ini yang merupakan pertama kali di kelas ini. Pertama mencoba pada kalian sampai di mana kalian senang apa udah kegiatan ini, begitu ya. Nah di sini, di mana akan dihasilkan budidaya nanti tanaman pohon-pohon ini, kalian bisa memilih pohon yang kamu kenal di sekitar sampean. Ada 4 tahap nanti yang harus kalian kerjakan dan bisa nanti kamu presentasikan setelah terciptanya daripada kelompok ini. Apa di antara 4 tahap itu? Tahapan yang kalian harus ketahui adalah yang kalian temukan maksudnya. Yang pertama adalah kamu membayangkan yang gambar saya sampaikan tadi. Oh, nek kowe yo nek buitanku pakai opo suwok biru gitu suwok gitu ya. Kalau pedus itu pon-pon gitu. Nah, nanti kita akan tahu kotorannya pedus bukan pon-pon gitu. Yang kedua, setelah kamu menemukan itu, tahap yang kedua, kamu melakukan itu, anak melakukan, Pak,
bagikan kepada teman kamu, aku gue ide ini, sehingga kamu akan mengerti dan berkembang. Oke, coba kamu amati dari LKPD sumber informasi yang kamu dapat tadi, atau yang nanti kamu bisa meringkas daripada gambar tadi, nanti kamu isi di sini. Itu adalah tahap yang ditemukan. Kemudian coba kamu lihat yang lembar kedua, kelengkapan informasi pendukung tahapan eksplorasi ISO. Nanti kamu Al-Zaitun. ada kesulitan mana? Tolong dilihat itu ya. Yes. Ya, kalau kamu ditulis, nah ini bagus tulisannya ini ya, bagus. Semua LKPD harus terjawab anak-anak ya. Iya di situ terjawab. Ya, silakan ada pertanyaan? Ya. Iya, nama proyeknya adalah Pol-Pol. Topiknya adalah ini tadi sudah saya sampaikan pada kamu. Yang pertama, cara budidaya Pol-Pol. Ini topiknya. Cara budidaya Pol-Pol. Kalau temanya gaya hidup, coba dilihat di tempat tulis. Gaya hidup berkelanjutan. Ini temanya. Tema gaya hidup berkelanjutan. Temanya itu cara budidaya Pol-Pol. Ya, maksudnya topiknya cara budidaya Pol-Pol. Nah, ini anak ya. Itu yang topik dalam pengenalan pelajaran kita ini hari ini. Ya, jadi setelah kamu garap ini nanti
Ya, nah, jangan terlalu muncul. Assalamualaikum ya, bisa ya? Enggak usah. Assalamualaikum enggak? Ya. Iya, lupa. Korbannya dibudidayakan sebagai saya kasih waktu sebentar. Berapa? Guys, pertama aja. Lembar pertama saya di sini, lembar kedua nggak bisa ya. Jadi buat kesimpulan ya. Bersiap presentasinya anak-anak? Sudah ya. Perwakilan nomor 1, nomor 2 ditambah depan. Kalau semua ya, siap ya. Presentasi siap ya. Ini saya ambil presentasinya cuma 2 agama.
Ini kan ngambil motor di belakang. Sama contoh gini, Arek sama apa ini? Kalau apa? Coba deh, coba deh. Akhirnya kalian tahu di motor sana. Baik anak-anak, ini tadi lembar LKPD sudah saya kasihkan. Tentunya kalian sudah mulai mengenal dengan cara budidaya empon-empon. Cara budidaya empon-empon ya. Tetapi kalian harus ingat tema kita itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Artinya kamu nanti akan bisa mengembangkan daripada empon-empon yang sudah kamu kenal. Iya, coba perhatikan saya diperhatikan. Ya, itu ya. Oke, dari kelompok berapa kira-kira yang mau maju untuk berprestasi? Silakan. Monggo, katakan. Langsung. Kelompok berapa ini ya? Bagus. Kelompok 2, silakan. Atas nama Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Mila, silakan. Monggo, Mila. Cara budidaya empon-empon. Cara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8U, yaitu dari kelompok 2, ingin mempresentasikan cara budidaya empon-empon. Cara yang pertama adalah siapkan alat dan bahan seperti tanah, polybag, kencur, air, dan pupuk. Cara yang kedua, masukkan tanah ke dalam polybag. Cara yang ketiga, tanam dan kubur kencur yang sudah disiapkan dan diberi pupuk. Kemudian, padatkan tanah yang sudah ditanami kencur. Kemudian, siram dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, taruh di tempat yang terkena cahaya matahari. Teman-teman silakan diambil. Kamu tetap berdiri. Ini adalah hasil karya dari budidaya empon-empon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari kelompok 1 ini sudah bisa mengkolaborasikan mana ini
ini empon-empon yang tadi di cara nanamnya di polybag. Pertama tadi apa baik? Harus menyediakan alat dan bahan. Tentunya anak-anak semua sudah kenal ini ya. Jadi cara-cara untuk menanam daripada budidaya empon-empon ini sudah kalian laksanakan. Baik anak, mungkin ini bisa kalian kerjakan. Walaupun kalian di rumah mempunyai sepetak bidang tanah sedikit, kalau melihat cara teman kamu bisa membudidaya, tentunya di dalam bayangan kalian membayangkan, mengenal, dan yang penting adalah mengerjakan. Ya, mengerjakan itu yang penting. Tanda, boten tanda, boten. Lek dibayangkan kok ngambure ini, tapi sampai tidak membuktikan, maka budidaya empon-empon ini tidak akan melekat pada diri. Bagaimana saya tanya, untuk pelajaran hari ini tentunya kalian sudah sudah bisa mengenal yang namanya kunir, yang namanya kencur, yang namanya laos dan lain sebagainya. Cuma sekarang saya bertanya pada kalian, kalau kencur itu menurut kalian di dalam budidaya tadi ini digunakan untuk apa? Itu kemanfaatannya. Nah, siapa yang bisa katakan? Siapa? Ya, silakan. Kencur. Untuk hubungan rangka seperti di sebelah biasanya ada kencurnya juga. Oh iya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kencur ini bisa dibuat bumbu kare, bisa kayak di sebelah dari mau ini bisa untuk masak itu bisa. Bahkan untuk jamu kan ada. Terus anak. Dan terakhir, mari anak-anak untuk dalam pelajaran yang terakhir ini nanti ada tugas dari Pak yang harus kamu selesaikan di rumah, yaitu prosedur cara menyiapkan papan polybag kalian yang harus kamu kerjakan, karena kamu sudah mengenal tentunya dengan tema gaya hidup berkelanjutan di dalam benak dirimu. Saya sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran di siang hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan benar-benar memberikan keridhaan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan barokah doa dipimpin oleh Mbak Nila. Silakan berdoanya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Ayo, jauh semangat. Kau suka ngaji jawab jawab, kalau kau suka sholat jawab jawab, kalau kau suka ngaji, kalau kau suka sholat, kalau suka ngaji jawab jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.